Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Proyek percontohan pengolahan sampah menjadi energi listrik akan dibangun di Bogor. Memasuki libur panjang sekolah dan Nataru, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dipadati wisatawan. Serunya melihat ratusan domba Garut saling adu ketangkasan. Ada-ada saja cara pengunjung menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Kali ini 3 pengunjung menyelundupkan ratusan obat keras di dalam celana dalam ke dalam lapas kelas 2B Cianjur. Namun upaya mereka digagalkan petugas lapas karena terekam kamera pengawas saat menyerahkan barang haram tersebut kepada warga binaan yang dikunjungi. Satu dari 3 pengunjung ini sengaja menutup kamera pengawas saat menyerahkan sesuatu kepada warga binaan lapas kelas 2B Cianjur di ruang kunjungan. Namun petugas lapas langsung curiga sehingga bergerak cepat dengan memeriksa pengunjung tersebut. Petugas membawa ketiga pengunjung dan warga binaan berinisial RS ke ruang pemeriksaan. Hasilnya ditemukan ratusan obat keras pil tramadol dari salah satu pengunjung. Pelaku mengelabui petugas saat melewati pintu masuk karena obat disembunyikan dalam celana dalam dengan dibungkus lakban. Kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 145 butir tramadol oleh 3 orang pengunjung. 3 orang pengunjung yang mengunjungi 1 orang. Nah, untuk langkah selanjutnya ketiganya apakah diamankan begitu Pak atau bagaimana Pak? Ya betul, jadi kita langsung amankan dan sekitar 30 menit yang lalu kita serah terimakan dengan Polres Cianjur. Ketiga orang ini keluarga atau rekan narapidana yang mendekam di sini Pak? Ya itu temannya warga binaan yang ada di sini. Itu disimpan di mana Pak obat? Sementara keterangan di selangkangan di sekitar dubur. Ada berapa butir Pak yang diselundupkan? 145. RS merupakan warga binaan yang terjerat kasus narkoba. Barang haram tersebut diduga dititipkan ke RS untuk diedarkan di dalam lapas. Selanjutnya, ketiga pengunjung bersama barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Kepolisian Resor Cianjur untuk diproses lebih lanjut. Tramadol tidak termasuk golongan narkoba, namun memiliki efek seperti narkoba. Tramadol merupakan obat keras yang penggunanya diawasi Undang-Undang Kesehatan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Gara-gara sistem pembayaran daring non-aktif, penjaga warung di Bogor diduga dianiaya polisi. Korban mengalami kebutaan di mata sebelah kiri. Saya Zainal Habib, penjaga warung Madura yang mengalami penganiayaan yang disebabkan oleh oknum Brimob. Pria di desa Cikeas Udik Gunung Putri Bogor ini mengalami kebutaan permanen di mata kirinya karena diduga dianiaya oknum anggota Brimob Polri. Peristiwa yang terjadi 19 Juli lalu diungkap lelaki 32 tahun itu melalui media sosial. Peristiwa berawal ketika terduga pelaku hendak membeli rokok di warung korban. Oknum aparat itu ingin melakukan pembayaran secara daring, namun sistem pembayaran di warung non-aktif. Saat korban melayani pembeli lain, ia pun dianiaya secara sadis hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak terimanya pelaku atas layanan dari korban yang bertugas sebagai penjaga warung sehingga membuat pelaku marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, jadi yang menjadi penyebabnya karena pada saat akan melakukan pembayaran pelaku itu ingin melakukan secara online. Ternyata setelah dicoba tidak bisa atau offline sehingga kemudian korban ini melayani pembeli yang lainnya dan hal itulah yang membuat pelaku merasa tersinggung. Keluarga korban telah menyerahkan barang bukti ke pihak berwajib. Mereka berharap keadilan segera ditegakkan, mengingat korban alami cacat permanen. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kawanan perampok sadis terhadap lansia di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor diringkus.
Polisi menyamar sebagai haji dan juragan domba untuk memancing pelaku karena pelaku diketahui berada di area peternakan di Cianjur. Bersama istrinya, Kapolsek Cilengsi sengaja menyamar sebagai haji dan juragan domba untuk menangkap perampok sadis di sebuah peternakan di Cianjur. Penyamaran dilakukan setelah polisi mengetahui salah satu pelaku berada di peternakan di Cianjur. Hasilnya, satu pelaku bernama Emet alias Aki berhasil dipancing keluar dan akhirnya ditangkap. Polisi kemudian meringkus satu pelaku lain bernama Aji Kumis. Udah jangan cepet. Kawanan ini merampok 2 lansia hingga luka parah di Kampung Kabang, Cilengsi pada 7 September lalu. Komplotan ini dikenal sadis karena kerap mencuri dengan melukai korban. Namun komplotan ini licin karena sering berpindah tempat sehingga sulit ditangkap. Komplotan ini terbongkar saat menjual mobil hasil kejahatan. Saat dikonfirmasi kepemilikan kendaraan, salah satu pelaku kabur sehingga diburu polisi. Kawanan ini juga mencuri 60 ekor kambing dan itik dari peternakan warga di Batang, Jawa Tengah. Perampokan terhadap 2 orang lansia berumur sekitar 70 tahun. Terhadap nenek dan kakek di situ. Yang diambil waktu itu adalah mobil Avanza berikut BPKB, motor, kemudian perhiasan, kemudian uang sekitar 78 juta. Nah, kemudian si korban ini diikat, kemudian dilakban dan dipukulin sampai korban mengalami luka berat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Saya coba masuk melihat situasi di sana bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Komplotan ini berjumlah 6 orang. Polisi kini masih memburu 4 pelaku yang sudah teridentifikasi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jelang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di sejumlah titik Kota Bandung terpantau padat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh wisatawan dari luar daerah. Memasuki masa libur panjang sekolah dan Natal 2025, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung terpantau padat. Sejumlah kendaraan dengan plat nomor luar daerah terlihat memadati jalanan Kota Kembang Minggu malam. Kepadatan terjadi di beberapa titik, di antaranya kawasan Jalan Braga, Jalan Merdeka, serta Jalan Perintis Kemerdekaan. Meski ramai, arus kendaraan masih dapat mengalir lancar. Libur panjang dimanfaatkan oleh wisatawan dari luar daerah untuk berwisata ke Kota Bandung. Kawasan Jalan Braga dan Asia Afrika masih menjadi primadona, khususnya untuk kulineran. Deretan bangunan heritage peninggalan Belanda di sepanjang kawasan tersebut juga menjadi latar favorit wisatawan untuk mengabadikan momen liburan. Guna mengantisipasi kepadatan, petugas Satlantas Polrestabes Bandung terus melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan macet, terutama pada jam-jam ramai kunjungan. Sementara itu, puncak kunjungan wisatawan ke Kota Bandung diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember 2025 menjelang perayaan Hari Raya Natal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bandara Hussein Sastranegara akhirnya memiliki rute penerbangan baru jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Rute baru akan menghubungkan Bandung, Solo, dan Semarang melalui transportasi jalur udara. Bandara Hussein Sastranegara mulai bergeliat kembali setelah memiliki rute penerbangan baru jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Rute penerbangan akan menghubungkan Kota Bandung, Solo, Semarang melalui transportasi jalur udara. Penerbangan rute Bandung-Semarang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Penerbangan Bandung-Semarang dan Solo menambah rute baru di Bandara Hussein Sastranegara melalui maskapai Wings Air. Saat ini terdapat rute penerbangan Bandung-Solo-Semarang-Surabaya hingga Bandung-Yogyakarta melalui maskapai Susi Air. Rute baru di Bandara Hussein akan menambah trafik angkutan udara bagi kedua daerah.
Maskapai penerbangan diminta untuk membuka penerbangan setiap hari untuk menghidupkan tempat-tempat wisata. Ini ada penerbangan yang kedua. Setelah kemarin ada satu penerbangan, semoga jalur penerbangan dari Bandung Semarang, Bandung Solo ini menjadi jalur penerbangan yang padat penumpang dan kemudian melahirkan layanan yang ramah terhadap lingkungan serta mempercepat trafik angkutan udara yang menghubungkan antar warga di kedua daerah yang pada akhirnya kan bukan hanya nanti berhenti di Solo atau berhenti di Semarang. Setelah itu kan ada multiplayer penerbangan yang bisa menghubungkan antara warga Jawa Barat yang terbang melalui Husein ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Peluang masih ada dan mudah-mudahan skenario atau proposal Twin Airport antara Bandung dan Kertajati bisa segera terwujud. Karena bagaimanapun juga kalau tanpa ekosistem yang terbentuk dengan baik, maka kita semua tidak bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari industri penerbangan di Jawa Barat. Bandara Husein Sastra Negara diharapkan aktif dengan konsep Twin Airport bersama Bandara Kertajati. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.